Mbak Andra tentunya melihat begitu ya animo masyarakat untuk berolahraga. Dari kita lihat masa pandemi COVID-19 banyak orang yang langsung bersepeda. Ya. Saat ini juga ternyata banyak lagi musimnya beralih ke masyarakat, tentu banyak yang jogging atau lari. Saat ini bahkan event-event lari juga dipenuhi oleh banyak masyarakat Indonesia. Sebetulnya dikaitkan pula dengan penjualan smartwatch tentunya Garmin, merek kenamaan begitu ya, yang mana juga sudah eksis di Indonesia. Adakah peningkatan penjualan dari hal-hal baik tentunya positif dari masyarakat Indonesia merubah gaya hidupnya ke gaya hidup yang lebih sehat, Mbak Andra? Oke. Kalau ditanya soal peningkatan, ada sekali. Itu juga salah satu sebenarnya kenapa Garmin membuka kantor perwakilannya di Indonesia gitu. Jadi emang kita sendiri baru establish itu 2022. Jadi 2 tahun yang lalu gitu. Itu kenapa? Karena selama pandemi kita melihat nih ya banyak orang semakin beraktivitas fisik, semakin berolahraga. Jadi penjualan meningkat, makanya abis itu Garmin dari regional Asia, oke, Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar, jadi makanya dibukalah kantor di Indonesia untuk Garmin gitu. Jadi kehadiran kami di sini secara resmi memang untuk menjawab peningkatan itu tadi. Oke, apakah Garmin juga melihat peningkatan demand ini begitu ya, device-device olahraga karena memang banyak masyarakat merubah gaya hidup setelah pandemi COVID-19 hanya terjadi di Indonesia atau juga ini sebetulnya diikuti oleh sejumlah negara lain? Di negara lain juga terjadi peningkatan karena sepertinya kesadaran pada saat pandemi itu membuat orang lebih aware ya terhadap pentingnya kesehatan gitu. Jadi orang waktu pandemi kita lihat yang tadinya banyak sedentary, mereka untuk meningkatkan imunitas dibutuhkan olahraga gitu. Jadi mereka banyak yang berolahraga, mulai dari berolahraga di rumah, lalu juga kita sempat lihat waktu pandemi sepeda jadi booming sekali gitu kan. Dan sekarang walaupun sepeda juga trennya menurun, tapi olahraga lain tetap meningkat, terutama lari yang tadi sudah disebutkan gitu. Tapi di luar itu juga kita lihat salah satu yang trending juga sejak pandemi ada golf. Oke. Ya kan, golf juga meningkat, lalu juga ada hiking, kegiatan outdoor waktu pandemi. Kalau ingat mungkin ya banyak warga Jakarta yang sering banget ke Sentul ya kan. Betul. Untuk short hike seperti itu. Dan itu juga yang mendorong Garmin untuk menghadirkan produk-produk yang bisa menjawab kebutuhan semua itu. Jadi jam Garmin bukan hanya jam untuk pelari, tapi kita juga punya jam outdoor nih untuk mereka yang hobinya hiking atau mountaineering gitu. Atau kalau yang hobinya lebih olahraga di rumah atau di studio gitu, kita juga ada jam seperti kayak venue gitu, jadi yang emang lebih recreational sports. Jadi untuk golf kita juga punya ekosistem golf kami sendiri gitu, jadi emang kita mencoba menjawab lah semua kebutuhan yang dicari masyarakat itu. Masih menarik untuk membahas seputar bagaimana pola hidup sehat yang juga saat ini ramai begitu ya, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga akan mengamati Garmin, salah satu brand kenamaan khususnya di bidang sports di Indonesia dan juga bahkan secara mancanegara. Kira-kira lini bisnis apa yang tentunya berkontribusi cukup besar dan juga berkontribusi positif di antara device-device Garmin lainnya? Kalau ngomongin lini bisnis Garmin itu sebenarnya ada 5, gitu. Karena Garmin itu sebenarnya basisnya kita perusahaan GPS, gitu. Jadi Garmin mikir nih GPS bisa kita apply di mana aja, gitu. Jadi kita ada lini bisnis aviation, penerbangan, lalu juga ada marine, kelautan, lalu juga ada otomobil, gitu. Makanya dulu Garmin suka dikenal di Indonesia tuh sebagai Garmin tuh yang buat GPS di mobil gitu. Ya, sebelum jam menjadi terkenal, ini yang paling terkenal dulu di Indonesia. Lalu juga ada untuk outdoor, jadi buat kita punya produk namanya InReach, itu juga waktu tsunami di Aceh tidak ada komunikasi, itu yang digunakan untuk komunikasi menggunakan satelit. Dan yang terakhir wearables fitness gitu. Jadi yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini jam tangan ya, wearables itu. Tapi kalau ngomong mana yang paling menguntungkan tuh sebenarnya fluktuatif sih gitu. Jadi karena 5 segmen ini sangat berbeda ya. Jadi mereka juga tergantung kebutuhannya, marketnya seperti apa tiap quarter gitu. Kemarin juga kebetulan CEO kita baru ngemail, tiap quarter dia ngemail result, hasilnya tuh pasti beda-beda gitu. Jadi tiap quarter kadang aviation yang paling unggul gitu, kadang outdoor yang lebih unggul gitu. Jadi selalu berubah-ubah sih. Oke, baik. Dengan makin canggihnya inovasi teknologi begitu ya, bahkan dari wearables di smartwatch, tentunya juga memunculkan
secara otomatis kompetitor-kompetitor yang ada. Kira-kira improvement apa yang juga dilakukan oleh Garmin agar bisa menjadi beda di antara kompetitor lainnya, khususnya di smartwatch? Oke. Balik lagi tadi kan aku udah bilang kita ini basisnya GPS ya gitu. Jadi kalau ngomongin GPS bisa dibilang Garmin itu yang paling akurat gitu. Jadi karena itu emang keunggulan kami, jualan kami yang paling utama. Lalu kita juga menggunakan multiband GNSS untuk mendukung penggunaan GPS. Jadi kalau untuk yang traveling bahkan pelari gitu ya, mau tahu pace atau distance kita bisa dibilang sangat akurat. Itu satu. Lalu juga mungkin pernah dengar Firstbeat Analytics. Jadi Firstbeat Analytics itu dia perusahaan Amerika yang mengelola analitik tentang kesehatan, kebugaran. Itu diakuisisi sama Garmin gitu. Jadi setelah itu diakuisisi sama Garmin, semua data yang berhubungan dengan kebugaran, kesehatan gitu kita bisa lebih akurat lagi, dan sebenarnya itu juga yang dicari sama pengguna wearables kan. Mereka selain buat berolahraga, beraktivitas fisik, memantau kesehatan mereka itu juga yang sama pentingnya gitu. Dan dengan adanya Firstbeat Analytics ini, heart rate reading kita, bahkan kita punya HRV, heart rate variability, itu yang mengukur perubahan detak jantung kita. Ini sangat akurat kalau diukur saat tidur, makanya kita selalu merekomendasikan kalau tidur dipakai Garmin ya. Karena saat kita tidur itu kita bisa mengukur banyak kesehatan dalam badan kita gitu, dan dengan bantuan Firstbeat ini itu menjadi lebih akurat. Itu salah satunya yang membuat kita mungkin bisa dibilang lebih unggul dibandingkan kompetitor gitu. Lalu kita juga menggunakan memperkenalkan fitur yang namanya body battery gitu ya. Jadi body battery ini semacam menganalogikan badan kita itu sama dengan baterai gitu. Baterai kalau malam kan kita charge kan ya, biar penuh. Sama nih kalau kita tidur, badan kita juga di charge gitu. Jadi setiap saat kita istirahat kualitasnya bagus, body battery kita naik. Jadi kalau kualitas tidurnya itu bagus banget, bisa sampai full. Sayangnya saya jarang terjadi gitu ya. Itu dan ini aku melihat ada beberapa kompetitor yang juga sudah mulai mengaplikasikan, walaupun dengan berbeda nama ya, bukan body battery, tapi perumpamaan battery ini mereka juga mengenalkan di smartwatch mereka gitu. Lalu salah satu inovasi paling akhir, kita memperkenalkan wheelchair. Gitu. Jadi biasanya kalau watch atau fitness tracker itu kan menghitung langkah gitu. Tapi apa kabar nih orang-orang yang disabled, yang mereka sehari-hari menggunakan wheelchair? Kalau langkah mereka nggak ada, mereka nggak bisa di-track. Jadi kita keluarkan teknologi wheelchair di mana bukannya mengukur langkah, tapi mereka mengukur putaran wheelchair gitu. Dan itu pun sama seperti orang yang berjalan atau berlari. Kalau orang jalan putarannya lebih pelan, kalau dia berlari putarannya lebih cepat. Dan itu semua juga bisa di-track, dan mode olahraganya juga disesuaikan dengan pengguna wheelchair juga. Oke.